aku mau ngasih tahu tipsnya kepada kalian gimana caranya biar mereka mau subscribe channel YouTube kalian. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, spesial di video kali ini aku mau ngejawab terkait keluhan kalian yang kemarin banyak banget menanyakan kepada aku, Kak, kenapa viewers aku banyak tapi subscriber aku nggak naik-naik, stuck di situ aja. Ya amski, ya ampun, ya ampun. Nanti aku akan jelasin beberapa hal penting yang berdasarkan pengalaman dari aku. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe dulu teman-teman. Biar apa? Biar video kalian ikutan berkembang seperti channel aku ini. Like, komen, dan share juga kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian, agar informasi ini bisa disebarkan demi kebaikan para YouTuber semuanya. Oke? Jelasin kepada kalian, di sini aku mau ngingetin lagi kepada kalian bahwa setiap hari Sabtu malam Minggu aku selalu open Q&A di Instagram aku. Jadi buat kalian yang mungkin kelewat gitu pertanyaannya di video-video aku, kemudian di DM Instagram atau dimanapun ketika kalian komen tapi belum terjawab atau belum puas jawabannya dari aku, silahkan kalian ikutan Q&A setiap Sabtu malam Minggu di story Instagram aku. Langsung aja follow Instagram aku yang ada di sini, oke? Nah teman-teman, sebenarnya hal yang paling gampang banget untuk menjawab pertanyaan kalian gitu ya, gini loh, ketika kalian ingin mengetahui alasan kenapa orang itu nggak subscribe channel kita, kalian tanyakan kepada diri kalian, karena kalian kan juga pengguna YouTube gitu. Ketika kalian nonton sebuah channel, kenapa kalian nggak langsung subscribe? Pasti nggak langsung dong, iya kan? Waktu lihat channel aku nggak langsung subscribe dong, bener gak? Iya kan? Nah, kenapa gitu? Pasti ada beberapa alasannya. Di sini aku pengen ngejelasin kepada kalian alasan-alasannya yang mungkin itu juga alasan dari aku ketika aku nonton channel-channel orang kayak gitu, teman-teman. Oke? Oke, alasan yang pertama kenapa orang itu nggak subscribe, ya bisa aja dia nggak tahu gimana caranya subscribe, teman-teman. Percaya nggak masih ada orang yang kayak gitu? Percaya atau nggak? Percaya dong teman-teman, soalnya aku udah pernah ngalamin gini ya. Pertama kali aku share kepada teman-teman aku di daerah gitu kan, aku minta subscribe mereka bilang, ih aku nggak bisa subscribe nih, mereka soalnya disuruh login dulu sama YouTube-nya. Oh my god, ternyata masih ada gitu kasus-kasus yang seperti itu, teman-teman. Jadi bisa aja di orang itu nggak subscribe channel kalian, mungkin aja mereka belum login di channel YouTube-nya, atau mereka belum tahu gimana caranya subscribe gitu ya. Jadi kalian harus mengarahkan, ngasih tahu subscribe itu apa dan kenapa harus subscribe gitu. Misalkan seperti aku di awal selalu bilang, jangan lupa ya klik tombol merah yang ada di bawah. Kita sambil contohin nih, misalkan di sini ada tulisan subscribe gitu ya. Di sini ada tulisan subscribe, kita kasih tahu ke mereka, klik tombol merah di bawah tulisan subscribe atau berlangganan biar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku, misalkan seperti itu. Jadi kalian juga harus ngasih tahu, ngarahkan kepada mereka kenapa mereka harus subscribe channel ini kayak gitu. Itu penting banget, ngarahin, ngajarin, ngasih tahu gimana caranya subscribe, kemudian minta mereka untuk subscribe juga ajakan, tapi nggak memaksa. Ingat ya, nggak memaksa. Itu penting banget. Itu alasan yang pertama. Nah, selanjutnya alasan yang kedua kenapa orang itu nggak subscribe, itu bisa jadi karena konten yang ada di channel YouTube kalian itu nggak fokus pada satu tema, teman-teman. Ya, itu emang dampak negatifnya sih menurut aku, karena kalau misalkan video yang ada di channel YouTube kalian itu nggak fokus pada satu tema, biasanya orang tuh jarang banget tertarik. Karena inget ya, orang itu subscribe channel YouTube kalian itu bukan pada pandangan pertama. Contoh kalian suka datang ke sebuah kafe. Contoh kalian datang ke sebuah kafe, kalian nggak langsung bilang kan itu kafe favorit kalian, aku suka kafe itu atau enggak, tanpa mencoba makanannya, minuman yang ada di sana, teman-teman. Kalian perlu mungkin sekali ataupun 2 kali datang ke sana gitu ya, minimal lah 2 kali atau 3 kali datang ke sana, baru kalian menentukan dan merekomendasikan kepada orang lain untuk menyukai tempat tersebut, kafe tersebut gitu. Sama kalau misalkan kalian datang ke channel YouTube orang terus nonton satu video, nggak langsung suka dong pastinya, butuh video-video yang lain dong pastinya, kayak gitu teman-teman. Jadi wajar aja kalau misalkan viewers kalian banyak, karena kan orang nonton tapi belum tentu subscribe. Itu artinya nambah viewers, nggak nambah subscriber gitu teman-teman. Jadi nggak fokus
pada satu konten, satu tema konten ini bisa jadi. Terus juga karena YouTube nggak bisa merekomendasikan akibat dari konten kalian yang berantakan gitu ya. Hari ini tentang makan, mukbang, terus besoknya tentang cerita YouTube, besoknya lagi tentang traveling atau vlog kayak gitu. Jadi YouTube itu bingung, ngeblank gitu, mau rekomendasikan video yang seperti apa nih, kok videonya berantakan, masih konten-kontennya nggak satu tema. Jadi kemungkinan itu yang terjadi. Jadi nggak usah heran kalau misalkan konten kalian masih berantakan, terus viewersnya nambah, cuman subscribernya nggak naik. Bisa jadi karena itu, teman-teman. Nah, alasan yang ketiga, ini masih berkaitan sama alasan yang kedua tadi terkait konten kalian yang masih berantakan. Nah, biasanya kalau aku ngelihat sebuah channel terus kontennya tuh masih acak-adut, masih berantakan, masih masih bisa dibilang nggak fokus, itu aku mikirnya, wah ini channel pasti asal-asalan, wah ini channel pasti ya gimana ya, itu aku udah langsung nggak subscribe, teman-teman. Karena aku tipe orang yang ya menyukai sesuatu kalau misalkan aku puas dengan apa yang disajikannya, ya minimal bukan satu video tapi 5 video yang aku tonton, wah ternyata 5 video tentang YouTube nih bagus nih punya dia, oke aku subscribe, misalkan seperti itu, teman-teman. Jadi wajar aja kalau misalkan orang nggak subscribe karena masih belum percaya gitu sama channel YouTube kita, sama konten yang kita sajikan, teman-teman, kayak gitu ya. Kalau di awal itu, emang di awal nih aku ngajarin di awal, kecuali kalau subscriber kalian udah konstan dan konsisten naik setiap bulannya, setiap harinya pasti bertambah, ya nggak apa-apa kalau kalian ingin memvariasikan konten-konten kalian. Tapi kalau misalkan masih membangun, masih coba untuk merangkak perkembangan jumlah subscribernya, kalian sebaiknya fokus pada satu konten aja, teman-teman. Yang konten itu harus bermanfaat tentunya, karena kalau nggak bermanfaat pasti nggak dilirik gitu ya. Kalau kalian bikin vlog-vlog yang tentang kehidupan kalian tuh bukan artis, bukan siapa-siapa gitu. Jadi lebih baik kalian tahu diri aja dulu gitu kan. Kalau menurut aku seperti itu, karena aku di awal sudah pernah mengalami, teman-teman. Aku bikin vlog tapi kok nggak berkembang ya. Ya iyalah nggak berkembang. Aku ini siapa? Jadi harus kayak gitu ya, teman-teman. Harus ya sadar diri tuh penting gitu kan. Karena kalau misalkan kita nggak sadar sejak dini ya nggak akan berkembang. Itu ada masukan lah dari teman-teman aku bilangnya, ngapain sih bikin video-video vlog, kan kamu bukan artis, kan kamu bukan ini itu. Kalau artis ya wajar aja karena mereka sudah punya yang namanya fans tetap gitu ya. Fans yang mungkin sebelum dia nge-YouTube aja dia udah punya fans kayak gitu. Jadi harus seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya alasan yang keempat kenapa orang itu nggak mau subscribe adalah kalian jarang banget pasti pakai call action. Ada yang tahu call action di sini? Kalau misalkan kalian tahu, silakan langsung komen di bawah. Tapi kalau nggak tahu ya udah aku kasih tahu aja deh. Jangan lupa subscribe, tapi ya subscribe biar kalian nggak ketinggalan informasi di channel YouTube aku. Jadi kalau misalkan call action itu biasanya para youtuber gitu suka bilang, jangan lupa ya subscribe, klik tombol merah di bawah, loncengnya dinyalain atau gimana. Itu adalah variasi ketika orang minta untuk call action, teman-teman. Biasanya call action itu ada di awal, baru opening dikasih tahu untuk jangan lupa subscribe dulu ya gitu ya. Terus di tengah-tengah misalkan ada kesempatan untuk call action, mereka call action, subscribe ya, subscribe sekarang juga gitu. Terus di akhir jangan lupa ya teman-teman, aku kan suka kayak gitu. Di awal aku suka bilang jangan lupa subscribe, kemudian di akhir aku suka bilang jangan lupa subscribe. Itu adalah variasi call action, teman-teman. Kalian bisa ngasih tahu gimana caranya call action. Itu bisa secara lisan disampaikan, bisa juga dengan ngasih logo kecil di bawah tulisan subscribe, karena itu bisa bikin para subscriber kalian atau para viewers kalian itu melihat sesuatu, karena kan warnanya merah ya gitu. Jadi warnanya tuh kenapa gonjreng, mungkin itu kenapa kelihatan banget, mencolok banget ya, mungkin biar para viewers kalian yang nonton video kalian bisa gampang kelihatan gitu. Karena dengan adanya tulisan itu terus dan kalian ngasih tahu subscribe, itu akan mensugesti mereka untuk subscribe, teman-teman. Jadi kalian harus sering-sering melakukan call action. Kalau kalian jarang banget melakukan call action, ya wajar aja sih kalau misalkan jumlah subscriber kalian nggak nambah-nambah, tapi viewers kalian malah yang nambah. Orang kesenangan nonton video kalian tapi nggak berlangganan gitu, teman-teman. Alhasil ya jumlah subscriber kalian nggak naik-naik. Itu alasannya, teman-teman. Aku sebenarnya berdasarkan pengalaman nih mau sharing sama kalian.
Jadi berdasarkan pengalaman aku ketika aku membangun channel ini, di awal-awal aku sering banget untuk minta subscribe. Terus kalau kalian lihat video-video aku di awal, aku selalu ngasih logo kecil di bawah, itu tulisannya subscribe. Di bawah ya, kalau nggak salah di bawah itu tulisannya subscribe. Jadi aku biar mensugesti mereka agar mereka tuh ngelihat nih subscribe ini, terus juga ngelihat untuk Instagram aku ini. Jadi bener-bener terus-terusan sugesti video kalian dengan hal-hal yang pengen kalian terus-terusan tampilkan gitu. Paham nggak sih? Ngerti nggak? Kalau kalian nggak ngerti, silahkan kalian ada kolom komentar di bawah. Kalian komen di kolom komentar itu, silahkan tuliskan. Kalau kalian belum paham, nanti aku akan coba jawab. Insya Allah aku akan jawab kalau misalkan kalian masih bingung ya. Itu. Oke, jadi ini aku bikinin kesimpulannya. Jadi pertama, orang itu biasanya nggak subscribe karena bisa jadi mereka nggak tahu gimana cara subscribe-nya. Kalian sebagai seorang kreator harus ngajarin mereka gimana caranya subscribe. Kedua, kalian itu bikin konten di awal. Kalau baru bangun banget, itu harus satu tema, fokus pada satu tema yang memungkinkan orang suka sama konten-konten kalian. Dan yang jelas harus bermanfaat, karena kalian itu inget ya, kalian tuh bukan artis, bukan siapa-siapa. Jadi bikin kontennya harus bener-bener dipikir banget. Kemudian yang ketiga, jangan sampai para subscriber kalian atau para viewers kalian berpikiran kalian itu asal-asalan dalam membangun konten. Jangan gitu ya, karena kalau misalkan mereka udah berpikiran seperti itu, kemungkinan subscribe-nya adalah kecil, teman-teman. Salah satu penyebab mereka nggak subscribe ya karena tadi. Hal yang kedua, karena mereka berpikiran bahwa ini masih acak-adut nih, masih acak-acakan untuk channelnya belum dibangun dengan benar-benar. Ibaratnya kayak rumah harus dibangun dari pondasinya paling bawah dulu baru sampai ke gentengnya gitu ya. Ini enggak, genteng dulu, terus pintu dulu, baru tembok gitu kan, masih berantakan. Jadi kalian harus benar-benar dari bawah ke atas kayak gitu. Kemudian yang keempat, sering-sering gunakan call action. Karena kalau misalkan kalian sering menggunakan call action, artinya kalian mensugesti para subscriber kalian, para viewers yang baru aja mampir ke channel YouTube kalian untuk melakukan apa yang kalian ingin lakukan gitu ya. Artinya kalian minta mereka untuk subscribe dan kasih tahu alasannya kenapa mereka harus subscribe. Alasannya jangan maksa ya, inget ya. Bilang aja kalau jangan lupa untuk subscribe biar channel YouTube kalian ikutan berkembang seperti channel YouTube aku, agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang ada di dalam channel YouTube ini. Seperti itu. Itu kan kayak memberikan saran, memberikan masukan, tapi tidak memaksa. Kalian boleh subscribe atau enggak ya terserah kalian gitu. Atau bisa juga dengan kayak kalian tuh bilang gini, salah sendiri nggak subscribe, suruh siapa nggak subscribe, pantas aja banyak nanya gitu kan, ketinggalan video-video yang aku jelasin di dalam channel YouTube aku. Jadi kayak mereka biar merasa bersalah gitu loh, dan akhirnya ya udahlah, aku daripada ketinggalan video-videonya Sisil, akhirnya aku subscribe aja deh gitu teman-teman. Dan aku mau ngasih tahu tipsnya kepada kalian gimana caranya biar mereka mau subscribe channel YouTube kalian. Tapi aku akan bikinkan part keduanya biar ini video nggak kepanjangan. Nanti kalau videonya kepanjangan kalian bakal bosen teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Jangan lupa ditunggu untuk part 2-nya, tips gimana caranya untuk mereka bisa subscribe channel kalian. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan aku share kepada kalian semuanya teman-teman. Kalau misalkan masih ada kebingungan atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Sekali lagi aku ingin mengingatkan bahwa setiap Sabtu malam minggu aku selalu adakan Q&A di story Instagram aku. Silahkan langsung di follow ini Instagramnya. Oke, jangan lupa untuk ikutin aku terus di video-video aku berikutnya. Bye-bye, terima kasih.